Nama Simon Aloysius Mantiri yang kini menduduki kursi orang nomor 1 di PT Pertamina, Persero, memang tengah menjadi sorotan, menyusul sejumlah persoalan yang tengah menimpa perusahaan plat merah yang menguasai bisnis minyak dan gas di Indonesia tersebut. Simon yang diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina, Persero, sejak 4 November 2024, sejatinya merupakan orang dekat Presiden Prabowo Subianto yang ditugaskan untuk memberesi bobroknya tata niaga migas di dalam tubuh Pertamina. Sebelum diangkat menjadi Dirut, pria lulusan Institut Teknologi Bandung di tahun 2003 ini terlebih dahulu diberi kesempatan untuk magang menjadi Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, menggantikan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang mengundurkan diri pada 10 Juni 2024, karena ingin fokus memenangkan pasangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kini dengan posisinya sebagai Dirut Pertamina, mantan Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran itu ditantang untuk bisa membereskan persoalan di dalam tubuh Pertamina yang disinyalir masih dikendalikan oleh para mafia migas yang selama ini mengeruk keuntungan dari kebocoran subsidi yang diberikan negara kepada masyarakat. Mencuatnya kasus kelangkaan gas LPG 3 kg akibat pembatasan penjualan oleh pengecer yang sempat diberlakukan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan terkuaknya kasus mega korupsi, Pertamax oplosan, yang diungkap oleh Kejaksaan Agung, menjadi pekerjaan rumah mendesak yang harus segera dibereskan oleh Pertamina di bawah kepemimpinan Simon. Tak heran jika para anggota Komisi 6 DPR RI pun berharap banyak kepada alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan ke-6 itu untuk segera melakukan bersih-bersih terhadap oknum ataupun kaki tangan para mafia migas yang masih tersisa di dalam tubuh PT Pertamina, Persero. Harapan tersebut seperti disampaikan oleh anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Darmadi Durianto yang mempertanyakan keberadaan mantan orang-orang Pertamina Energy Trading Limited, Petral, yang hingga kini masih dipertahankan di dalam tubuh PT Pertamina, Persero. Seperti diketahui, Pertal sendiri merupakan anak perusahaan dari Pertamina yang terdaftar di Singapura pada tahun 1992. Petral kemudian dibubarkan pada Mei 2015 karena dianggap sebagai sarang mafia migas atau tempat para pemburu rente. Saya gak bisa nyalahi Bapak, karena Bapak baru masuk jadi Dirut, tapi gebrakan Bapak ini ditunggu Pak. Waktu pertama saya udah ngomong, Bapak ini masuk sarang mafia, kata Darmadi saat rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Dirut PT Pertamina, Persero, di Jakarta, Selasa, 11 Maret 2025. Darmadi kemudian membuktikan ucapannya tersebut kini menjadi kenyataan setelah Kejaksaan Agung berhasil membongkar kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Subholding, dan kontraktor-kontrak kerjasama periode 2018 hingga 2023 atau yang dikenal publik dengan kasus korupsi, Pertamax oplosan. Bapak hari pertama saya udah ngomong, Pak ini ruwet nih Pertamina. Betul ruwet ini. Banyak mafianya di dalam. Betul banyak mafianya di dalam. Dalangnya kebongkarkan sekarang. Nah ini tugas Bapak, jadi tunggu strategi pembenahannya Bapak, tegas Darmadi. Dia menambahkan, Simon Aloysius Mantiri sebagai orang dekat Prabowo yang sengaja ditempatkan di Pertamina juga harus berani melakukan bersih-bersih di dalam tubuh Pertamina, termasuk menjalankan rekomendasi dari mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang selama ini tak pernah didengarkan oleh direksi sebelumnya. Menurut Darmadi, Ahok sendiri pernah memberikan rekomendasi agar direksi Pertamina mau menerapkan e-katalog yang dikeluarkan oleh LKPP untuk proses pengadaan barang dan jasa mereka. Kedua, apakah betul banyak orang Petral masih di dalam? Bapak mau beresin apa ga? Orang-orang Petral yang mafia dulu ini mau diberesin apa ga? Apa setengah hati Bapak gak mau beresin? Buktinya kemarin Petral bubar orangnya jadi Dirut tuh, Pertamina Petra Niaga. Nah ini masih ada gak orang-orangnya? Saya dapat info dari orang dalam bahwa ada masih orang-orang Petral dulu di situ, pungkasnya. Hari pertama saya memang sudah ngomong pembentukan panja Pertamina di Kompas Live TV. Kenapa saya ngomong begitu Pak? Supaya Bapak diberi kesempatan untuk kasih keterangan sebenar-benarnya di DPR ini. Mari kita berantas. Gitu. Nah sampai sekarang saya nggak tahu sebetulnya strategi pembenahannya Bapak itu apa. Pembaharuan kah? Recycle kah? Ganti pemain kah? Itu nggak ada Pak. Saya percaya Pak Simon Pak, orangnya baik. Simon tuh artinya suka mendengarkan. Ya, betul kan? Aloysius itu orang yang suka peduli dan kasih sayang. Simon Aloysius jelas. Pendengar yang penuh kasih sayang. Jadi orangnya saya yakin dari nurani dan naluri saya bahwa Bapak ini orang benar. Gitu.
Tapi yang saya tunggu ini sekarang langkah pembenahan. Saya nggak bisa nyalain Bapak. Karena Bapak baru masuk jadi dirut. Tapi gebrakan Bapak ini ditunggu, Pak. Saya waktu pertama saya udah ngomong, Bapak masuk sarang mafia. Dulu setiap kali RDP Laker selalu saya serang tuh Riva soal mafia gas. Saya pertanyakan itu, Pak. Di dalamnya mafia gas. Ini dapat Ega ini. Ini penguasa gas. LPG 3 kilo. Khusus itu. Nah, saya selalu kritik Pak Riva. Maka hari pertama saya udah ngomong, Pak, ini ruwet nih Pertamina. Betul ruwet ini. Banyak mafianya di dalam. Betul banyak mafianya di dalam. Dan akhirnya terbongkar kan sekarang. Pak. Nah ini tugas Bapak. Saya tunggu strategi pembenahannya Bapak. Apa strateginya? Ini yang belum Bapak paparkan ke kami. Nanti Bapak paparkan. Seperti apa sih? Apa Bapak hanya ganti pemain? Bersih-bersih, beres-beres. Ini yang kita tunggu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya minta Bapak memperhatikan minimal catatan komisaris utama. Yang lama. Yang viral. Yang puluhan juta orang nonton. Temannya Pak Andre. Itu temannya Pak Andre, Pak. Komut lama itu. Ya. Ya. Jadi banyak catatan situ yang saya yakin banyak kebenarannya di sana. Pertama, beliau menyebut tentang e-katalog. Apakah betul internal direksi Pertamina ini nggak mau menerapkan e-katalog? RKPP ini yang tadi disindir Pak Mufti. Ini catatan pertama. Catatan kedua, apakah betul banyak orang Petral masih di dalam? Bapak mau beresin apa enggak? Orang-orang Petral ini yang mafia dulu ini mau diberesin enggak? Begitu. Atau setengah hati Bapak nggak bisa beresin? Buktinya kemarin Petral bubar, orangnya jadi dirut tuh. Pertamina Patraniaga. Nah ini masih ada nggak orang-orangnya? Saya dapat info dari orang dalam bahwa ada masih orang-orang Petral dulu di situ. Masih mau nggak Bapak beresin itu? Saya yakin Pak, ini nggak sebetulnya nggak berhenti di sini. Dugaan saya di atasnya masih ada. Dugaan saya nih. Saya udah nangkep tuh. Ya di atasnya masih ada itu. Oh, sekpernya udah. Nah, ini saya minta. Bapak ini sekarang orang tertinggi di Pertamina. Saya yakin dengan sepenuh hati Bapak bisa beresin. Lulusan Taruna Nusantara. Tegas. Tapi peduli dan kasih sayang. Pendengar yang baik, Simon. Aloysius, peduli dan kasih sayang. Wajah Bapak tuh memancarkan banyak kasih sayang, Pak. Saya senang dengan wajah Bapak. Jadi itu. Yang ketiga yang disebut pengadaan aditif, di situ juga ada mafia. Betul nggak ini? Melibatkan orang BPK. Ini kan cerita-cerita dari Komut temannya Andre ini. Yang harus Bapak klarifikasi ke dalam. Nah itu catatan Pak BTP yang sudah viral kemana-mana. Yang ketiga adalah saya punya 5 poin Pak, mohon jangan dipotong Pak. Soal tuntutan monopoli oleh KPPU, nanti Bapak jawab. Karena non subsidi itu dimonopoli oleh Pertamina. Ya, melanggar pasal 17 Undang-Undang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ini lagi jalan nih selidik. Apakah betul Pak? Bapak jual dengan margin super normal profit, excessive profit 10 kali lipat. Non subsidi.
Nanti Bapak jelaskan, itu menjadi isu. Yang keempat Pak, ada aspirasi dari konstituen yang melakukan pelaku industri. Yang merupakan pelaku industri Pak. Ini udah sering juga saya lakukan. Ya, bahwa kemarin harga gas industri itu kan naik Pak. Dari 6,5 menjadi 7 US dollar. Ya. Tetapi itu Januari sampai Maret ini kuotanya hanya 40-50% kan Pak. Selebihnya dikenain surcharge. Berapa Pak? PGN itu 16,77 US Pak. Ini sangat memberatkan pelaku industri Pak. Nah, ada aspirasi dari mereka agar industri ini nggak mati. Industri ini kan setengah mati sekarang ini, Pak. Ditambah lagi beban kayak gini, tambah habis Pak. Nah, kenapa bisa begitu Pak? Padahal supply Bapak, stok Bapak mungkin banyak. Ya. Kuotanya hanya 50% yang HGBT itu Pak. Di atas itu kena surcharge 16,77. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? PGN. Ya nggak apa-apa, saya sampaikan di rootnya biar tahu gitu. Saya yakin benar Pak, dari industri Pak yang ngomong ditagih udah 16,77 Pak. Tagihannya ada Pak. Wah ini mau apa ini? Nah ini saya minta dijawab dan investigasi Pak. Ya. Yang kelima, keuangan. Ini pendapatannya memang stagnan Pak, betul ya Pak ya. Tapi bagaimana dengan labanya Pak? Saya lihat, saya hanya dapat data dari media sampai Oktober 2024. Itu labanya 42,35 triliun dari media. Laba 2023 Bapak sekitar 76 triliun. Kelihatan labanya nggak sampai seperti tahun lalu. Nah ini mohon Bapak jelaskan Pak. Dan saya lihat ada penarikan utang selama 2023 karena saya nggak pegang data 2024. Ya, ada kenaikan sekitar 15 triliun utang jangka pendek. Untuk apa sih Pak? Bapak nama utang jangka pendek? Di satu sisi kas Bapak itu 300 triliun Pak. Kas on hand Bapak 300 triliun. Tapi kenapa ada terjadi lonjakan hutang jangka pendek? Mohon nanti Pak Simon jelaskan untuk apa ini, ya. Nah itu saya pikir yang kelima, ya. Oh ya cukup. Terima kasih, Bu Pimpinan. Sesuai janji, saya suka sekali karena menepati janji. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.